Selamat malam kepada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia. Gurisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bapak Sawaludin Taesa, SHMIP. Nah, pada malam hari ini topik yang akan kita diskusikan terkait dengan pendampingan pemerintah kabupaten terkait dengan penggunaan dana desa, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Nah, Pak Udin ini adalah salah satu staf distrik di Kabupaten Raja Ampat, dan tentu saja beliau mempunyai pengalaman yang cukup panjang ya terkait dengan pendampingan terhadap desa. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Udin ya, bisa mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyapa pemirsa Gurisadan TV, kemudian memperkenalkan diri. Dan setelah itu nanti baru ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yang perlu dijawab oleh Pak Udin. Silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Saya yang kami hormati. Ya, nama saya Sawaludin Taesa dari Kabupaten Raja Ampat. Saya bekerja di kantor kecamatan atau kantor distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, sebagai salah satu staf di kantor distrik. Saya pengalaman sedikit tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Raja Ampat. Saya pernah sebelum pindah ke Kofiau, saya pernah tugas menjadi staf distrik di Pulau Libit. Pulau Libit 1 tahun lebih, kemudian pindah ke Misol Utara hampir 1 tahun lebih, kemudian pindah ke Kofiau. Dari situ, walaupun tidak terlibat langsung dalam hal pendampingan, tetapi lebih banyak dengan masyarakat, kemudian kepala-kepala kampung, sehingga banyak hal yang saya diskusikan dengan mereka, sehingga bisa tahu tentang bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian ada teman-teman, sering diskusi dengan teman-teman di staf ahli di kabupaten, kemudian di pemberdayaan kampung, sehingga sedikit demi sedikit ada hal-hal yang bisa saya tangkap dan bisa tahu di situ. Kemudian kendala-kendala yang kita hadapi dalam hal pengelolaan dana desa di Kabupaten Raja Ampat. Demikian, Pak. Oke, Pak Udin ya, setahu yang bisa dimonitor ya, karena di Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 itu kan dikatakan bahwa kabupaten itu mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan, kemudian monitoring, dan juga koordinasi terkait dengan desa ya. Kalau di Raja Ampat kan disebut dengan pemerintahan kampung ya. Bagaimana ini bisa dilakukan di Kabupaten Raja Ampat? Ya, mungkin yang perlu dilakukan di Kabupaten Raja Ampat, sementara beberapa tahun sudah berjalan bagus, hanya mungkin perubahan sistem pengelolaan keuangan pusat ke daerah itu yang mungkin dia salah satu faktor yang mempengaruhi, sehingga sistem pencairan dana desa itu yang dulunya bisa lancar, tapi akhir-akhir ini mulai terhambat, sehingga harusnya 1 tahun anggaran itu bisa berjalan normal, tetapi ada yang tahun 2022
itu masih ada anggaran dana desa yang tahun 2021 atau 2021 itu yang belum terbayar, sehingga Belum terbayar ini ya. mempengaruhi ya, sehingga mempengaruhi program yang sudah disusun oleh teman-teman kepala kampung dan masyarakat di kampung yang harusnya mereka kerjakan di tahun 2021, tapi karena anggarannya itu belum ada, akhirnya tertunda sehingga masuk anggaran tahun 2022 sudah masuk dengan usulan program baru, sedangkan yang lama ini belum jalan. Itu yang teman-teman kepala kampung itu saya lihat banyak yang bingung, apalagi dengan latar belakang yang mungkin apa adanya, sehingga kemudian kurangnya sosialisasi, sehingga mereka kewalahan untuk bagaimana manage ini, yang harusnya setiap tahun itu mereka bisa laksanakan sampai selesai, tetapi karena anggaran tertunda sehingga mereka harus menunggu sedangkan tahun anggaran baru sudah harus keluar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem perubahan sistem pengelolaan keuangan pusat yang di daerah itu yang mungkin juga merupakan faktor sehingga pencairan yang harusnya bisa berjalan setiap tahun mungkin 2 kali tetapi harus tertunda. Oke, ini kan mungkin dalam 2 tahun terakhir ya kita ada masalah terkait dengan COVID-19 ya. Ya, salah satu pesan ya atau kebijakan pemerintah juga untuk memperkuat penanganan terhadap COVID-19 itu kan adalah penggunaan dana desa ya, khususnya untuk bantuan sosial ya, BLT yang terjadi di desa ya. Apakah keterlambatan pencairan itu karena murni berhubungan dengan perubahan mekanisme atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, atau mungkin terjadi apa yang disebut dengan istilah kekeliruan ya di dalam penataan dan pengelolaan keuangan desa ya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ya mungkin itu termasuk COVID-19 itu juga merupakan faktor sehingga sistem pengelolaan keuangan dana desa itu terhambat juga. Karena saya lihat beberapa akhir-akhir ini itu teman-teman kepala kampung itu yang memang diharuskan untuk membuka atau memangkas sebagian anggarannya untuk kegiatan COVID-19 itu. Iya. Itu juga faktor itu lagi Pak, faktor penanganan COVID itu juga. Oke, dari pengamatan atau juga pengalaman yang dilihat oleh Pak Udin di lapangan ya, ada nggak kisah sukses atau keberhasilan dari dana desa ya yang diberikan ke desa, khususnya ya terkait dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, juga berbagai macam faktor yang mungkin saja sudah mulai mengalami kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya. Ya memang khususnya di Kabupaten Raja Ampat ya. Cukup bagus, berjalannya sangat bagus, sangat mendukung sekali. Tapi mulai kelihatan mulai kacau itu pada saat COVID-19. Ya. Semua desa sudah mulai bagus, sudah mulai walaupun belum terlalu bagus, tapi sudah mulai ada kemauan untuk bisa berubah dari mungkin infrastruktur kampungnya, kemudian sistem penataan administrasi desanya itu sudah mulai membaik. Hanya begitu COVID-19 itu situ sudah hanya konsentrasinya terbagi di situ. Hampir rata-rata semua kampung terfokus ke penanganan COVID. Jadi ada beberapa kegiatan yang mulai terpangkas itu sudah tidak bisa jalan karena diarahkan untuk penanganan COVID. Tetapi awalnya itu sebelum COVID bagus, dana kampung, setiap kampung itu sudah mulai berlomba-lomba untuk benahi infrastruktur kampungnya, kemudian sumber daya manusianya sudah mulai bagus, sudah mulai ada perubahan itu.
Tapi begitu COVID-19 muncul, kemudian perubahan keuangan dari pusat ke daerah, nah itulah sudah mulai akhirnya kita mulai lihat teman-teman kepala kampung mulai bingung di situ, mana dia harus mau fokus untuk program tahun 2000 tahun yang sebelumnya, sedangkan tahun yang baru sudah mulai harus musyawarah untuk kegiatan yang baru. Ya. Oke, kalau di Kabupaten Raja Ampat ya, ada nggak kendala-kendala teknis yang dialami oleh pemerintah desa ya, terkait dengan penggunaan dana desa? Yang mungkin sangat diperlukan setiap tahun itu mungkin sistem peningkatan kapasitas itu aparat kampungnya mungkin ya. Karena kalau semua aparat kampung kemudian kepala kampung semakin paham tugas fungsinya, kemudian sistem pengelolaan keuangan dana desa itu pasti tidak ada. Hanya karena itu yang mungkin selama ini yang selalu digunakan yaitu setiap ada bimbingan teknis palingan yang hadir cuman kepala desa sama sekretaris. Ya ya. Teman-teman yang lain itu tidak. Ya, oke bro. Ini menarik ini terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa ya. Nah, sejauh ini apa nih terobosan yang dilakukan oleh kecamatan ya untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa? Terobosan yang dibuat di kecamatan itu sebatas pendampingan, tetapi saya kemarin tahun 2020 2021 sempat ikut survei ekonomi Sosinas di BPS. Itu memang setelah ditemui beberapa kampung itu yang jadi sampel itu memang hampir itu tugas dan fungsinya itu masih belum maksimal. Jadi kegiatan pemerintahan kampung itu bertumbuh pada kepala desa dengan sekretaris. Kaur-kaur dan lain-lainnya itu belum tahu atau belum terlalu kuasai tugas dan fungsinya itu. Nah, kemudian kepala distrik juga memang kurang terlalu pendampingan secara menyeluruh tentang tugas dan fungsi. Mereka semua hanya berharap ada setiap bimbingan-bimbingan teknis yang dilaksanakan di kabupaten, ya itu yang bisa diikutkan. Tetapi itu yang diikut cuma kepala kampung sama sekretaris. Sedangkan kalau kembali ke kampung, kadang itu lupa Pak. Sudah sampai kampung lupa sampaikan tugas yang mereka dapat dari kabupaten, sehingga sudah yang tahu tugas itu cuma kepala desa sama sekretaris. Kawan-kawan yang lain ya sudah palingan datang dengar cerita yang memang, tapi tidak ada penyampaian sampai ke bawah tentang tugas fungsinya itu. Kalau di Kabupaten Raja Ampat itu ada nggak misalnya kampung yang masih sulit untuk dijangkau? Kampung yang masih sulit mungkin di daerah utara, daerah Kepulauan Riau. Tapi itu kalau tergantung cuaca, kalau cuacanya lagi bagus bisa dijangkau. Oh gitu ya. Transportasi ke sana pakai apa? Pesawat, pakai ini? Nah, bahkan pesawat Pak. Di utara itu naik pesawat. Naik pesawat ya? Ya pesawat. Enggak bisa dengan misalnya lewat ada kapal laut. Ada kapal laut juga ya? Jalan darat enggak ada, jalan beraspal belum ada. Belum ada. Ya, belum bisa ya? Belum bisa. Kalau misalnya sejauh ini misalnya apa yang dilakukan oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengatasi keterisolasian itu?
atau untuk menjangkau desa-desa atau kampung-kampung yang berada di daerah pedalaman atau daerah yang sulit dijangkau. Memang Raja Ampat masih perlu, Raja Ampat masih butuh penambahan armada itu sabuk, kapal sabuk itu cukup bagus, Pak. Bagus ya. Sehingga bisa, ya bagus kapal tol laut itu. Hanya jumlahnya yang masih kurang. Hingga berapa tempat itu belum sempat terjangkau, tetapi titik-titik yang itu sudah bisa. Cuma kalau ada penambahan armada mungkin bisa lebih bagus. Kalau terkait dengan pelayanan dasar di desa ya, misalnya air bersih, kemudian infrastruktur pedesaan ya, katakanlah jalan beraspal, kemudian jaringan listrik, kemudian telekomunikasi, itu apa sudah terpenuhi semua di Kabupaten Raja Ampat? Memang belum merata, tetapi dari pemerintah kabupaten sudah ada beberapa tempat yang memang sudah ada PLN yang di setiap kampung itu ada beberapa tempat di Raja Ampat sudah punya listrik yang bagus, kemudian sarana telekomunikasi juga sudah bagus. Jadi komunikasi itu sudah bagus, sudah jampat. Memang ada beberapa tempat, beberapa titik yang memang dia masih bergantung pada WiFi Nusantara. Ya. WiFi Nusantara dengan kapasitas yang terbatas, tetapi ya bisa digunakan. Memang ada beberapa tempat kayak beberapa di kecamatan itu sudah 4G, jadi sudah bagus lah untuk komunikasi di Raja Ampat, walaupun belum semua tempat, tetapi setidaknya sudah bisa lah. Oke, Bro. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih yang dilakukan oleh kecamatannya sebagai salah satu OPD di pemerintahan kabupaten untuk memperkuat atau meningkatkan pendampingan terhadap desa? Itulah kendalanya di situ, Pak. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk bisa ada beberapa distrik juga, kepala distrik yang dia lebih banyak berdiskusi dengan stafnya yang dimanfaatkan ini pegawai yang dimutasikan dari kota ke kecamatan. Dia butuh ilmunya itu. Nah, itu yang sehingga itu jadi modal untuk dia bisa mulai perlahan demi perlahan mulai benahi sistem pelayanan di kantor listrik, kemudian di kampung, tetapi memang masih butuh lebih banyak pendampingan untuk desa-desa atau kampung itu sehingga mereka bisa lebih bagus. Karena apalagi tugas kepala distrik dengan jangkauan hampir rata-rata daerah kepulauan di sini, sehingga dia harus butuh biaya, kemudian waktu, dan ini kemudian ada beberapa kegiatan kabupaten yang memang akhirnya menyita program atau rencana kerja yang sudah ditetapkan di kecamatan, tetapi karena ada kegiatan-kegiatan di kabupaten berarti mereka harus kembali ke kabupaten, ke kegiatan di kabupaten. Nah, ini yang menjadi satu hal yang membuat teman-teman atau kepala distrik itu tidak maksimal dalam pembinaan pemerintahan di tingkat kampung. Itu yang saya lihat selama ini. Memang ada beberapa teman distrik yang sering diskusi, keinginannya semua sama, ingin kampungnya itu lebih bagus, kemudian tata kelola pemerintahannya, kemudian sistem pengelolaan dana desanya. Cuma itulah terbatasnya dengan
itu tadi mungkin kemampuan atau mungkin pengalamannya, sehingga yang tadi saya sampaikan itu kita bisa manfaatkan pegawai-pegawai yang dimutasi dari kabupaten ke distrik, mungkin diakali untuk skala lokalnya saja bisa ditempatkan mungkin jabat sebagai tugas khusus untuk bisa mendampingi kepala-kepala seksi yang ada di kecamatan itu. Jadi mungkin dia jadi mungkin dia ada kepala seksi pemerintahan, mungkin dia masih kurang terlalu banyak tahu tentang tugasnya, tetapi dengan hadirnya pegawai baru yang dari kabupaten itu difungsikan sebagai pendamping atau tenaga ahli lah di bidang pemerintahan situ, sehingga tugasnya untuk bantu kepala seksi itu. Nah, sehingga itu kalau terjadi maka target kita untuk ke depan sistem pengelolaan tata pemerintahan yang lebih bagus di Raja Ampat itu mulai dari STB bisa yang saya maksudkan tadi Pak. Dimanfaatkan itu pegawai-pegawai yang dipindahkan dimutasikan dari kota ke kabupaten ke distrik. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Udin ya. Saya rasa rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Udin kiranya ya bisa didengar oleh pihak yang terkait ya, terutama pemerintah daerah ya, sehingga kemudian ada kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai oleh desa karena memang ada pendampingan ya atau fasilitasi yang sangat serius yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya. Demikian saja Bapak Ibu pemirsa Gurisa dan TV diskusi kita malam ini dengan Bapak Sawaludin Tesa terkait dengan